Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat secara rohani. Kita terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus dan mengasihi firman-Nya untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, dan juga tetap sehat secara jasmani. Jagalah diri kita masing-masing supaya kita tidak terkena wabah penyakit yang sekarang ini semakin banyak orang yang terinfeksi oleh virus tersebut. Jadi hati-hati, tetap jaga kesehatan, mengenakan masker kalau kita keluar dari ruangan, dan jangan lupa sering membasuh tangan, membasuh tubuh ketika kita pulang ke rumah, dan jaga jarak satu dengan yang lain ketika berbicara. Jika tidak berkepentingan, jangan meninggalkan tempat kediaman kita. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita sehat dan wabah penyakit ini segera menurun orang-orang yang terkena dan menjadi sembuh sehat semuanya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan tentang pelajaran yang ke-6, keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Berarti kita orang tua mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi muda yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, bagi negara, bahkan bagi dunia ini. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu dewasa pria dan wanita senior. Dan kiranya Tuhan membimbing kami hingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari membuka kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Baik, mari buka Alkitabnya, silakan kita bersuara membaca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau peroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup.
Nah, bagaimanakah kita mempersiapkan anak-anak itu? Bagaimanakah kita dalam keluarga mempersiapkan generasi muda tersebut? Apa yang harus kita pikirkan, kita lakukan, dan kita arahkan anak-anak itu kemana? Kalau kita melihat Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi firman Tuhan berbicara supaya kita bisa mengajar, mempersiapkan anak-anak kita sebagai orang tua. Pendidikan bagi generasi muda penting, ya. Bagi anak-anak kita penting. Jadi selama anak-anak itu masih ada dalam keluarga kita, karena nanti mereka akan berpisah ketika berumah tangga lebih jauh, lalu mereka bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri. Sebelum sampai ke sana, tugas kitalah orang tua untuk mendidik mereka. Nah, kalau kita melakukan pendidikan yang tepat, maka kita akan berinvestasi, dan investasi itu bernilai tinggi. Pendidikan yang kita berikan itu baik, tepat, bagus sekali. Nah, pendidikan yang kita lakukan sebagai orang tua itu kita berusaha menciptakan generasi muda, ya, yang bisa menguasai berbagai ilmu dan pengetahuan. Itu pasti berhubungan dengan pemberdayaan kognitif mereka. Jadi kalau memang kita diberkati Tuhan, sekolahkanlah mereka di sekolah yang baik. Ataupun ya dengan berkat yang Tuhan berikan, kita hanya bisa menyekolahkan di sekolah, ya, yang tidak dilihat orang sebagai sekolah yang mutunya ya tidak terlalu tinggi. Tetapi kita bisa mendidik mereka juga kok di rumah kita, ya, dengan didikan yang kita lakukan, dan pasti dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, ya, supaya mereka tahu berbagai macam ilmu, mereka tahu berbagai macam pengetahuan. Itu berhubungan dengan kognitif mereka. Lalu supaya mereka memiliki kecerdasan dan keterampilan guna mencapai sukses dalam hidup ini. Mereka mampu melakukan apa yang mereka punya, ilmu apa yang mereka punya dalam pengetahuan itu mereka praktekkan. Itu dengan hubungannya pemberdayaan psikomotorik, ya, ada usaha, ada kerja yang mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap, moralitas, karakter atau budi pekerti yang baik. Itu berhubungan dengan perasaan atau pemberdayaan afektif. Jadi 3 hal itu yang perlu kita sungguh-sungguh ajarkan dengan baik kepada anak-anak kita, ya, kognitif, perilaku, tentang afektif, dan kemampuan untuk mempraktekkan apa yang ditahu, psikomotorik mereka. Dan dengan kata lain, anak-anak itu harus diperlengkapi sehingga memiliki kecerdasan spiritual, ya, spiritual intelligence, ya. Lalu kecerdasan emotional intelligence, dan kecerdasan intelektual atau IQ, intellectual quotient. Jadi itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Emosi mereka baik, intelektual mereka baik, ya, dan juga kemudian spiritualnya yang terutama, kerohanian mereka sangat baik sekali. Nah, penulis Amsal atas dorongan dari Roh Kudus menuliskan supaya dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Nah, apakah hanya seorang ayah yang mendidik anak-anaknya? Nah, kalau kita membaca Amsal pasal 4 ayat 1 ini, kita perlu melihat bahwa penulis Amsal mengibaratkan, menganalogikan dirinya seperti seorang ayah yang sedang mengajar anak-anaknya, ya. Jadi dia yang mengartikan dirinya itu sebagai seorang ayah, ya. Jadi bukan bermaksud bahwa ibu nggak perlu didik anak, bukan, ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa penulis Amsal ini yang mengibaratkan dirinya seorang ayah? Dari ayat yang kedua, ya. Penulis Amsal mengatakan,
Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi dia mengibaratkan diri seorang ayah yang sedang mengajar anak-anak, pengikut-pengikutnya, ya, orang-orang yang mendengarkan dia. Tugas mendidik anak merupakan tugas ayah dan ibu. Jadi jangan seorang ayah berkata, saya kerja, saya sibuk di luar. Yang mendidik anak itu kamu, Bu, kamu mama, kamu istriku, ya. Jadi tidak begitu. Ayah dan ibu, papa mama, papi mami itu harus bersama-sama mendidik anak-anaknya. Perhatikan penulis Amsal menyatakan sebagai berikut: hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Dan hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 20. Jadi orang tua jangan hanya menjejalkan, ya, atau terus memasukkan pendidikan yang hanya sampai kepada taraf kognitif atau intelektualnya yang cerdas saja. Itu bagus, tapi jangan hanya fokus ke satu bagian seperti itu, karena nanti kita akan menciptakan generasi muda yang memang berilmu, yang memang sangat pandai, tetapi dia tidak memiliki kerohanian yang baik. Orang pandai, ilmuwan, pemikir cerdas, tapi tanpa kerohanian yang baik, apa jadinya? Ada akibat negatif kalau orang tua melupakan pendidikan kerohanian, melupakan pendidikan dalam Alkitab. Kita melihat ada seorang yang bernama Adolf Hitler. Dia orang yang cerdas, dia pemimpin yang berkarisma, dan juga dia itu orang yang pandai, hanya kerohaniannya tidak baik. Hitler dengan kecerdasan, dengan kekuasaan yang dimilikinya, bersama dengan tentara Nazi waktu Perang Dunia Pertama, itu mereka berusaha menyingkirkan orang-orang Yahudi. Ya, jadi Hitler itu dikatakan dalam banyak tulisan, dia dan tentara Jerman Nazi itu bisa membunuh hampir 6 juta orang Yahudi. Bayangkan, ya, dia begitu tega melakukannya. Jadi pengabaian terhadap pengembangan karakter, moral, nilai-nilai kesalehan kerohanian dan iman kepada Tuhan berpotensi menghasilkan generasi seperti Adolf Hitler. Jadi perlu hati-hati. Iman dan kerohanian yang berkualitas tidak diperoleh secara instan, jadi nggak cepat. Jangan pernah berpikir saya bisa ajar anak-anak saya iman, saya bisa menumbuhkan kerohanian dalam mereka dalam waktu singkat. Tidak, ya. Ada proses pendidikan yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita sejak usia dini hingga dewasa. Aduh Pak Pendeta, saya waktu mereka masih kecil belum sempat mengajarkan. Tidak ada kata terlambat, sekarang segera lakukan. Selama mereka masih tinggal di dalam rumah kita bersama, sebelum mereka kemudian berpisah ke tempat lain, cepat ajarkan mereka tentang pendidikan di dalam Alkitab. Sekalipun mereka jauh, tetap ketika bertemu atau bertelepon, kita tetap menanamkan nilai-nilai Alkitab ketika berbicara dengan anak-anak kita sampai mereka dewasa sekalipun. Baik secara pendidikan formal, ya, non formal, informal, kita perlu mengajarkan pendidikan di dalam firman Tuhan. Iman dan karakter yang baik dihasilkan melalui ketekunan membaca, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak. Alkitab menuliskan bahwa firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang secara terus-menerus kepada generasi muda. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, ya. Kita melihat dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, mari kita lihat Alkitab kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, dikatakan begini.
hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi di atasnya itu ada ajaran tentang orang-orang Israel harus mengajarkan anak-anak mereka tentang Tuhan. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan orang tua. Ya. Kemudian haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, ajaran tentang firman Tuhan, kerohanian terus-menerus diajarkan kepada anak-anak. Pendidikan yang diajarkan Alkitab, ya, itu bermula dalam keluarga. Pertama kali pendidikan tentang firman Tuhan bermula di dalam keluarga. Kemudian sinagog, bait Allah atau gereja, dan kemudian baru pendidikan formal seperti sekolah-sekolah. Ya, itu nggak boleh diubah. Kebanyakan bagaimana? Di zaman sekarang orang tua mempercayakan pendidikan keagamaan, mempercayakan pendidikan kerohanian kepada sekolah, ya, kepada gereja. Itu benar, ya benar. Tapi yang pertama kali harus keluarga lah yang bertanggung jawab. Keluarga menjadi pusat pertama pengajaran firman Tuhan. Baru kemudian gereja, baru kemudian sekolah-sekolah, ya, pendidikan-pendidikan formal itu. Ingat, jangan pernah dibalik, ya. Keluarga harus yang pertama. Dan harus diajarkan firman Tuhan itu kepada generasi muda, kepada anak-anak kita berulang-ulang. Timotius, anak rohani Rasul Paulus, itu seorang generasi muda yang diharapkan menjadi teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Korintus 4 ayat 12. Rasul Paulus menuliskan bagaimana generasi muda bisa memiliki iman dan kerohanian yang unggul. Ya, kalau kita baca, ya, dari kitab suci. Kamu sudah belajar kitab suci, ya, yang berguna untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, yang menegur orang dalam kebenaran, ya, itu harus diajarkan. Keteladanan dan ketaatan orang tua melakukan firman Tuhan merupakan metode pendidikan iman yang paling efektif bagi anak-anak. Baik Bapak dan Ibu, mari kita pikirkan dan diskusikan bersama-sama, ya. Kalau mau telepon saya bersukacita dan kita bisa berdiskusi. Yang pertama, saya ingin kita berbicara atau mendengarkan apa yang saya katakan pertanyaan ini. Iman dan kesalehan orang tua terdeskripsikan melalui, dijabarkan, ya, melalui cara orang tua mempersiapkan pendidikan anak-anak. Orang tua yang kurang memperhatikan aspek rohani anak-anak adalah orang tua yang kurang beriman. Bagaimana menurut Anda, Bapak Ibu? Betul, ya, cara kita mempersiapkan pendidikan anak-anak itu harus memperhatikan aspek rohani. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita memahami kebenaran firman Tuhan, dan kita melihat betapa firman Tuhan itu penting, maka kita akan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mengajarkan firman Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah sungguh kita orang yang beriman kepada Tuhan? Apakah sungguh kita memiliki rohani yang baik? Jadi perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, apakah Anda sudah membuat diri Anda bisa menjadi teladan anak-anak untuk bertumbuh dalam kerohanian? Ya, ini jawaban Bapak dan Ibu, ya. Saya itu selalu berusaha menjadikan anak-anak saya itu melihat kepada teladan saya dan istri dalam hal bertumbuh di dalam Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Kami perlu menjadi contoh bagi mereka dalam membaca Alkitab setiap hari, supaya anak-anak juga ikut melakukannya. Ya, dalam hal apa Anda pantas menjadi teladan? Dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, pelayanan, pengabdian, ya, kasih kepada firman-Nya. Itulah yang harus kita lakukan untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Baik, kebenaran yang kedua tentang keluarga yang mempersiapkan generasi muda,
menanamkan etika dan moralitas. Mari lihat Amsal 4 ayat 3 sampai 4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, ya anak-anak itu harus menurut. Ya ketika mereka tinggal di dalam keluarga kita, di dalam rumah yang kita tempati, anak-anak itu perlu kita bimbing supaya mereka menurut kepada kita. Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Apa dikatakan? Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berikanlah ajaran, berikanlah petunjuk yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya anak-anak kita itu hidup di dalamnya. Ya, itu perlu. Dan apa yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita? Etika juga diajarkan di dalam Alkitab, ya. Moralitas. Apa itu etika? Etika itu biasanya sesuatu yang digunakan, ajaran, ya, tata cara yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat tercipta keteraturan. Sehingga di sini etika akan berupa hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Nah, pasti hal-hal baik yang seperti apa yang Alkitab katakan, hal-hal buruk apa yang tidak boleh dilakukan seperti yang dilarang oleh Alkitab. Itu sudah pasti etikanya baik sekali, ya. Ketika anak-anak dalam hal kejujuran kita ajarkan, ketika kau bekerja, firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, apapun nggak boleh diambil yang bukan menjadi milikmu. Itu etika yang kita ajarkan, ya. Itu baik. Dan yang nggak baik kalau kamu mencuri, yang baik kamu tidak mencuri. Itu dilakukan, ya. Lalu apa itu yang disebut moral? Moral itu mengacu pada prinsip benar dan salah tentang suatu hal. Kadang-kadang ada orang berpikir, jadi tergantung kepada orang itu, tergantung kepada tempat itu di mana dia berada, moralitasnya dibentuk di sana. Alkitab yang membentuk moralitas manusia menjadi sempurna, ya. Dia akan mengetahui prinsip-prinsip benar tentang hal yang harus diperbuat dalam hidupnya. Ketika engkau bekerja, prinsipnya apa? Kau rajin, kau bekerja untuk Tuhan, engkau bertanggung jawab seolah-olah kepada Tuhan. Lakukan segala pekerjaan seperti untuk Tuhan. Itu prinsip dalam bekerja bagi orang Kristen, ya. Itu moralitas. Jadi ketika seorang Kristen melakukan pekerjaannya, dia seorang tukang kebun, dia akan bekerja sebaik mungkin, bukan karena dia tukang kebun dan diupah, tapi karena dia bekerja untuk Tuhan, memperbaiki taman dan kebun. Dia seorang tukang sepatu, dia seorang pendeta, dia seorang pegawai, dia seorang bos. Dia harus melihat bahwa dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Moralitasnya bagus, ya. Nah, generasi muda masa kini perlu memiliki etika, ya, berupa hal-hal yang baik dan moralitas, prinsip-prinsip yang sesuai dengan Alkitab. Itu perlu mereka miliki. Nah, orang tua kita ini, Bapak dan Ibu, yang mengajarkan hal itu bagi anak-anak kita. Anak-anak muda tuh rentan dengan persoalan etika dan moralitas. Dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 itu Alkitab mengatakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, etikanya bagus, moralnya bagus, bersih? Apa yang harus dilakukan? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan, ya, yang bisa menjaga mereka. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dan dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Firman Tuhan ini janji Tuhan, ya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi jelas firman Tuhan perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, sebagai hal yang utama. Dari setiap mereka bayi kecil, firman Tuhan dasar segala pengetahuan, segala hal yang baik, dasar firman Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa orang tua bertugas untuk berkata-kata yang memberikan petunjuk yang dapat dipegang oleh anak-anaknya. Amsal 4 ayat 3 sampai 4 tadi, ya, supaya mereka bisa berguna dalam kehidupan. Perkembangan teknologi informatika melahirkan budaya instan. Kadang-kadang orang melihat kepada hasil, bukan pada proses memperoleh hasil itu, ya. Kamu harus kaya. Ada orang tua mengajarkan demikian pada anaknya, kamu harus kaya. Tapi nggak diajarkan bagaimana proses yang benar untuk menjadi orang yang kaya. Kalau harus pintar, nilaimu harus tinggi, hasilnya langsung dilihat. Nggak diajarkan, nah, belajar oleh nilai yang tinggi, belajar supaya kau bisa jadi juara, ranking pertama, summa cum laude, ya. Belajar.
Nanti anak-anak, oh saya harus dapat nilai tinggi, nyontek aja. Itu yang harusnya dilihat ya. Proses ajarkan supaya mereka bisa memperoleh hasil yang baik. Nah, kita perlu melihat bahwa budaya instan itu nggak bisa ya. Dan juga kita harus berhati-hati karena pada masa kini ada paham materialisme. Segala sesuatu dihitung, dinilai berdasarkan materi, benda ya. Kalau engkau punya benda, engkau bagus, dan engkau bagaimana caranya memperoleh materi itu dengan segala cara. Ada orang sekarang pikir materi melulu ya, hidupnya berdasarkan materi ya. Ada konsumerisme ya, jadi apa aja ya pengennya punya, pengennya dibeli. Ada hedonisme, keinginan untuk hura-hura, hidup foya-foya ya. Nah, anak-anak muda bisa tergelincir karena pelanggaran moral dan etika karena hal-hal itu. Belum lagi internet misalnya, dunia yang tanpa batas. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Saya sih nggak punya Facebook, saya nggak punya Instagram dan lain sebagainya. TikTok pun nggak punya. Orang-orang kadang-kadang menulis statusnya ya di sana. Dia nggak tahu, dia tahu apa tidak ya, bahwa semua itu bisa orang lihat di seluruh dunia ya. Ada di belahan dunia manapun, ketika menulis status Facebook, kalau dia berteman dengan orang-orang itu akan mudah terlihat ya. Menulis kata-kata kasar, kata-kata kotor, itu gampang orang lihat dan menilai siapa kamu. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi internet itu adalah dunia tanpa batas. Juga di dalam internet itu bisa diakses berbagai macam gambar, berbagai macam film yang penuh dengan pornografi, percabulan, dan kekerasan. Itu bisa mempengaruhi pikiran, perkataan, tindakan anak-anak generasi muda. Hati-hati dengan pengajaran yang salah ya. Kita sedih lihat anak-anak masih kecil sudah bisa bilang bunuh orang itu, bunuh dia. Itu ngeri. Kita melihat anak-anak kecil, masih kecil pegang rokok, ngomong kata-kata yang kotor, kasar, melakukan tindakan kekerasan. Kita perlu hati-hati. Mungkin mereka menonton film, mungkin mereka melihat keteladanan orang tuanya, mereka melihat bagaimana omongan orang tuanya mempengaruhi hidup mereka seperti itu. Orang tua harus waspada. Bapak ibu saya, kita harus waspada. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Jangan sampai mereka menjadi buruk karena kita buruk. Jangan sampai seperti itu. Hati-hati dengan narkoba, pelanggaran seks, masuk jadi anggota geng, ada kekerasan, ada dugem ya, yang mereka lakukan. Kita perlu hati-hati akan hal itu dan menasihati anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal itu. Baik Bapak Ibu, mari kita pikirkan dan diskusikan bersama-sama dua pertanyaan ini ya. Bahaya moral apa yang menjadi ancaman bagi generasi muda pada masa kini? Ya, prinsip-prinsip pandangan hidup mereka yang mulai dipengaruhi oleh berbagai macam hal-hal sekitar yang nggak baik ya. Hedonisme, konsumerisme, yang tadi kita sudah bahas, itu hati-hati ya. Berikanlah pandangan moral pada mereka bahwa prinsip-prinsip hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah dosa dan tidak boleh dilakukan. Mengapa kekerasan dan perkelahian kian marak antara kelompok pemuda atau antar sekolah ya masih terjadi zaman sekarang ya, di daerah Minangkabau dekat Manggarai itu. Waduh, pasar rumput ya, sering terjadi perkelahian ya. Di Menteng Atas, anak-anak muda kadang-kadang ada yang bawa golok panjang di pinggir jalan ya, sambil mengacungkannya. Saya pernah mengalami hal itu. Jadi ketika ada di daerah itu sedang ada perkelahian, golok itu panjang sekali, pedang mungkin itu artinya ya. Saya harus lewat di tengah-tengah itu. Puji Tuhan dijaga oleh Tuhan ya. Karena muda semuanya. Saya yakin mereka gampang dipengaruhi. Kalau orang tua tidak mempengaruhi yang baik, mereka gampang dipengaruhi oleh hal yang jahat. Hati-hati terhadap anak-anak. Setiap anak-anak siapapun juga di seluruh dunia perlu dididik dengan baik oleh orang tuanya. Apa yang keliru dalam pola pengasuhan terhadap anak-anak yang seperti itu? Orang tua mungkin kurang perhatian ya. Orang tua kurang memberikan arahan. Orang tua perlu mendidik mereka di dalam ajaran Tuhan. Itu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang tua. Bapak dan Ibu, anak-anak kita, para pemuda-pemudi adalah generasi penerus, ya, baik di keluarga,
baik di gereja, baik di bangsa dan negara ini. Generasi muda itulah yang akan meneruskan kita yang sudah mulai tua ini ya. Dan masa depan itu ada di tangan mereka. Bayangkan, masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan bangsa, masa depan dunia ini ada pada anak-anak kita ya. Jadi mereka harus berprestasi, mereka perlu beriman, mereka perlu mempunyai ilmu supaya mereka memiliki masa depan yang cemerlang. Mereka harus ada Tuhan yang terutama. Generasi muda yang beriman dan berilmu akan menghasilkan keluarga yang teguh, berprinsip, dan menjalankan hidup yang bernilai, menjadi pemimpin yang sesuai dengan firman Tuhan, membuat gereja menjadi tangguh, keluarga menjadi benar baik, ya, karena mereka taat melakukan firman Tuhan, menciptakan bangsa yang maju dan beradab, dan dunia menjadi baik adanya. Itu perlu dilakukan kita orang tua. Pak, pendeta kok muluk-muluk banget? Tidak. Kalau setiap orang tua melakukan hal yang benar kepada anak-anaknya, dunia menjadi baik, pemerintahan menjadi baik, ya, gereja menjadi kuat, keluarga menjadi harmonis. Itu perlu dilakukan. Orang tua adalah orang pertama yang dipercaya Tuhan untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak. Amsal 3 ayat 13 sampai 17, Amsal 3 ayat 21 sampai 26 mengatakan demikian. Orang tua yang baik pasti melatih anak-anak mereka supaya mengasihi Tuhan yang terutama dalam hidup mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu yang perlu diajarkan kepada anak-anak ya. Jadi kita orang tua bisa menegur ketika mereka berbuat salah. Kita perlu menjadi teladan dalam etika ya, menentukan mana yang baik sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak boleh dilakukan. Prinsip-prinsip yang benar dalam hidup mereka secara moral itu perlu diajarkan kepada anak-anak. Dan mereka juga diperlengkapi dengan pendidikan formal, informal, supaya mereka berhasil. Itu firman Tuhan juga ajarkan demikian bagi kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, ajarkan terus berulang-ulang. Amsal 23 13 sampai 14, ayat 29 sampai 15 dari Amsal pasal 23. Nah, sekarang gereja. Gereja ini adalah lembaga rohani, ya. Selain keluarga yang perlu memperhatikan pembinaan generasi muda. Apa yang anak-anak tidak peroleh di sekolah, tidak mereka dapatkan dalam keluarga, ya, misalnya gereja perlu memperlengkapi, memberikannya juga kepada mereka. Dalam hal ini pendidikan agama Kristen sangat penting. Untuk itu para orang tua harus mensupport, mendukung program-program gereja dan memotivasi anak-anak mereka untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan gereja supaya anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan melalui gereja. Baik, kita pikirkan bersama-sama ya, para orang tua di dalam gereja ini. Bisa nggak kita mengadakan retreat nanti ya, pasti setelah wabah penyakit ini bisa tertangani dengan baik ya. Kita berdoa supaya selesai, hilang penyakit ini. Kalaupun tidak hilang ya ada penangkal yang baik supaya orang tidak mengalami bahaya akan wabah penyakit. Saya percaya itu bisa terjadi ya, dan kita tidak mungkin akan hidup seperti ini terus. Tuhan pasti memberi pertolongannya bagi kita. Nah, gereja bisa membuat program-program yang menarik ya, supaya pengembangan kerohanian bisa dilaksanakan, direncanakan dengan baik. Orang tua dan anak-anak bisa berdiskusi tentang pentingnya memiliki iman dan kerohanian yang berkualitas di tengah dunia mengalami degradasi moral, degradasi etika, degradasi kerohanian, penurunan semuanya ya. Kita harus kembali menaikkan yang baik-baik itu. Orang tua lah tugasnya. Dengan pola asuh yang Anda terapkan sekarang, sudah tepatkah untuk menjadikan anak-anak memiliki kerohanian yang unggul? Apakah sudah ada pembacaan Alkitab bersama dengan anak-anak? Apakah sudah menyuruh anak-anak baca Alkitab setiap hari, berdoa? Apakah sudah mensupport mereka untuk memikirkan hal-hal baik bagi gereja? Sudahkah kita melakukan hal itu? Baik Bapak dan Ibu, kita sudah belajar
supaya kita bisa menjadi keluarga orang tua dalam mempersiapkan generasi muda atau anak-anak kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan, khususnya dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kita sudah belajar dua hal. Keluarga yang mempersiapkan generasi muda membangun iman dan kerohanian. Bawalah anak-anak kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus dan ajaran mereka untuk memiliki rohani yang terus bertumbuh dalam Kristus. Kedua, keluarga yang mempersiapkan generasi muda menanamkan etika dan moralitas yang tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita lakukan. Tidak ada kata terlambat. Kita orang tua bisa melakukan firman Tuhan ini kepada anak-anak kita. Baik, Bapak dan Ibu, sampai bertemu minggu depan. Kita tetap belajar dari buku ini, Keluarga yang Mengasihi Tuhan. Dan kita akan mendapatkan hasil yang baik kalau kita menerapkan pelajaran sekolah minggu kita yang sesuai dengan firman Tuhan ini ke dalam keluarga kita masing-masing. Tetap sehat dan tetap bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa kepadamu sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami dapat menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang bisa mempersiapkan generasi muda atau anak-anak kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka memiliki iman dan kerohanian, etika dan moralitas yang baik, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak muda yang mengasihi Kristus, mengasihi keluarga, mengasihi bangsa dan negara, bahkan mengasihi dunia ini untuk membawa kemajuan, kebaikan bagi seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kami boleh belajar firman Tuhan dan kami ingin menerapkannya dalam keluarga kami. Sertai kami, beri kami sehat dan sukacita senantiasa di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.